Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Dr. Oktarini Kamila Sregar, SMSI. Hari ini kita akan membahas untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Itu materi kita hari ini adalah penganggaran publik. Baik, kita mulai dulu dari apa sih sebenarnya teori penganggaran. Nah, ada beberapa pengertian ya tentang anggaran publik. Di sini anggaran itu merupakan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Nah, jadi interpretasi tentang penganggaran. Kemudian, anggaran juga dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan, pemikiran, penerimaan, dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilannya di sini adalah anggaran selalu disertai dengan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Ada beberapa fungsi anggaran. Yang pertama, anggaran itu merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Ketiga, anggaran itu sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. Kemudian yang keempat, anggaran itu sebagai alat pengendalian unit kerja. Kelima, anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisiensi dalam pencapaian visi organisasi. Kemudian yang keenam, anggaran merupakan instrumen politik, dan terakhir, anggaran merupakan instrumen dari kebijakan fiskal. Pengaruh dan tujuan dari anggaran publik di sini, di mana bahwa anggaran publik itu selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi, karena dia sini bisa mempengaruhi atau meredam konflik penentuan anggaran yang akan berdampak pada kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Sehingga tujuan dari anggaran itu dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran itu merupakan hasil persetujuan publik, di mana termasuk salah satunya adalah item pengeluaran yang harus disetujui para legislator. Baik, selanjutnya topiknya di sini tentang karakteristik dari anggaran publik, yaitu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bahwa anggaran di sini dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan. Nah, anggaran juga dia memiliki jangka waktu tertentu, paling lama itu 1 atau beberapa tahun. Nah, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkannya. Nah, jadi usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Nah, setelah disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Jadi tidak sembarangan tiba-tiba anggaran itu bisa berubah. Jadi ada alasannya kenapa anggaran itu harus diubah. Prinsip-prinsip dari penganggaran publik di sini yang pertama, secara tradisional prinsip anggaran itu dikenal sebagai the 3 E's. Jadi ekonomis, efisiensi, dan efektif. Itu menurut Jones dan Pedreber ditemukan pada tahun 1988. Nah, menurut Jones, ekonomis itu berkaitan dengan input. Nah, efektivitas berkaitan dengan output, sedangkan efisiensi ini berkaitan antara output dengan input. Jadi di sini melihat bagaimana proses terjadinya produk itu tadi, ya. Jadi prinsip anggaran bahwa terdiri dari 3E, ekonomis, efisiensi, dan efektif. Nah, maka untuk di sini, untuk di publik adalah bahwa input, proses,
output dan outcome. Outcome itu adalah bagaimana masyarakat bisa menerima pelayanan yang telah dianggarkan, istilahnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi dilihat dari penganggaran publik tadi, apakah sudah sesuai dengan prinsip dari penganggaran publiknya. Nah, perkembangan dari jenis sistem penganggaran di sini, kita lihat ada beberapa sistem dari penganggaran, yaitu line item budgeting, kedua performance budgeting, atau dibagi lagi jadi dua, itu mission driven budgeting, entrepreneurial budgeting. Nah, yang ketiga adalah planning program and budgeting system, keempat zero budget budgeting, dan kelima adalah medium term budgeting framework. Nah, kita lihat line item budgeting di sini adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada asal mulanya dana tadi dari pos penerimaan dan pos pengeluaran, ya, dana yang akan digunakan. Sedangkan incremental budgeting di sini sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memiliki revisi selama setahun berjalan. Jadi ada revisinya. Dan juga dia sebagai dasar penentuan usulan anggaran di periode yang akan datang. Jadi incremental budgeting ini, jadi dia dalam membuat anggaran untuk tahun depan, ya, dia melihat historis anggaran di tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah planning programming budgeting system. Di sini adalah proses perencanaan, pembuat program dan penganggaran yang terkait dalam satu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisahkan. Nah, di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul. Selanjutnya ada zero based budgeting. Di sini adalah unit keputusan yang menghasilkan berbagai paket alternatif anggaran yang dibuat sebagai motivasi atas anggaran organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan terhadap fluktuasi jumlah anggaran. Kemudian selanjutnya adalah performance budgeting. Nah, performance budgeting di sini adalah sistem anggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. Terakhir adalah medium term budget framework. Di sini kerangka strategi kebijakan tentang anggaran belanja unit organisasi tersebut. Nah, kalau kita lihat siklus penganggaran publik itu dimulai dari pertama adalah penetapan prosedur dan tip penganggaran tahun terkait. Nah, jadi sini tim organisasi harus menentukan siapa-siapa saja tim yang akan membuat anggaran tadi. Nah, setelah sudah ada timnya, ya, dan prosedurnya, kemudian lanjut ke penetapan dokumen standar harganya. Nah, jadi standar harga itu harus sudah ada, ya, sesuai menyamakan, ya. Jadi sesuai setiap pemerintah itu standar harganya menyesuaikan dengan lokasi daerahnya. Setelah itu maka dilakukan penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Kemudian setelah tahap 3 ini selesai, maka lanjut ke rekapitulasi rencana kerja dan anggaran. Nah, barulah di sini masuk ke pembahasan perubahan dan finalisasi draft anggaran pendapatan dan belanja. Jadi jika terjadi sesuatu perubahan yang mendadak, contohnya masa 2020 di mana kita mengalami COVID, nah di situ pemerintah melakukan perubahan anggaran yang di mana belanja infrastruktur diarahkan ke belanja kesehatan, ya, sama juga mempengaruhi di belanja pendidikan. Nah, setelah itu selanjutnya adalah penetapan anggaran pendapatan dan belanja, ya. Jadi di sini adalah titik terakhir di mana anggaran itu benar-benar sudah disahkan. Baik, kita lanjut di teknik penganggaran publik. Di sini ada beberapa, ya, 4 teknik penganggaran publik, itu pendekatan fungsional, pendekatan pengambilan keputusan, kemudian pendekatan psikologi atau motivasi, dan pendekatan lingkungan berkesinambungan. Baik, terima kasih. Itu aja topik kita hari ini tentang penganggaran publik. Kepada para mahasiswa, jangan lupa untuk menjawab forum pertanyaan diskusi kita. Karena apa? Karena jawaban Anda itu merupakan kehadiran Anda. Jadi jika tidak menjawab pertanyaan forum diskusi, maka Anda dianggap absen.
Baiklah, sekian dulu pemaparan saya. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.